Halo pajakpreneur, kembali lagi bersama kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat teknis namun krusial bagi kelangsungan bisnis Anda, yaitu tata cara pelaksanaan hak keberatan. Pembahasan ini didasarkan pada aturan terbaru, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Memahami alur ini penting agar Anda tidak kaget dengan risiko denda yang menyertainya. Mari kita mulai. Kita masuk ke tahap pertama. Berdasarkan Bab 5.1, Pasal 31-36, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas 5 jenis produk hukum, yaitu 1. SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 2. SKPKBT atau Kurang Bayar Tambahan. 3. SKPN atau Nihil. 4. SKPLB atau lebih bayar. Dan kelima, potput, yaitu pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Keberatan ini harus diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan atau tanggal pemotongan. Namun, ada catatan penting. Jika kasusnya adalah SK pembetulan secara jabatan, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SK pembetulan tersebut diterbitkan. Sobat pajakpreneur, sebelum mengajukan keberatan, Anda harus paham konsekuensinya. Saat Anda sedang dalam proses mengajukan keberatan, Anda kehilangan hak untuk mengajukan 3 hal berikut secara bersamaan. Pertama, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Kedua, pengurangan atau pembatalan SKP. Dan ketiga, pembatalan SKP hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa penyampaian SHPP atau pembahasan akhir. Artinya, Anda harus memilih satu jalur hukum yang pasti, tidak bisa bercabang. Lantas, bagaimana jika di tengah jalan Anda ingin mencabut keberatan? Boleh saja. Namun, risikonya adalah Anda tidak dapat lagi mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Tapi, kabar baiknya, Anda tetap boleh mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Perlu diingat, jika keberatan dicabut, maka SKPKB atau SKPKBT Anda statusnya langsung menjadi utang pajak yang sah terhitung sejak tanggal penerbitan awal. Sekarang kita masuk ke resiko finansialnya. Jika keberatan Anda diproses dan hasilnya ditolak, dikabulkan sebagian, atau bahkan menambah utang pajak, maka Anda akan dikenakan sanksi denda. Berdasarkan PP 50 tahun 2022, dendanya adalah sebesar 30% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Angka ini turun dibandingkan aturan lama yang mencapai 50%. PKBT Anda statusnya langsung menjadi utang pajak yang sah terhitung sejak tanggal penerbitan awal. Jika Anda belum puas dengan putusan keberatan, Anda dapat melangkah ke tahap banding di pengadilan pajak. Namun hati-hati, resikonya semakin besar. Jika putusan banding menyatakan ditolak, dikabulkan sebagian, atau menambah utang pajak, maka denda administratifnya naik menjadi 60%. Meskipun demikian, angka ini jauh lebih ringan dibanding aturan lama yang mendenda Anda sebesar 100%. Catatan tambahan, jika putusan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka SK keberatan sebelumnya dianggap tetap sah dan menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitannya. Terakhir, ini adalah update yang paling baru di PP 50 tahun 2022. Wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Dalam aturan sebelumnya, sanksi di tahap PK belum diatur secara spesifik. Namun sekarang, jika putusan PK mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, Anda akan dikenakan sanksi denda sebesar 60%. Jadi, pastikan bukti baru atau novum Anda benar-benar kuat sebelum mengajukan PK. Sebagai kesimpulan, PP 50 tahun 2022 ini memberikan tarif sanksi yang lebih rendah, yaitu 30% untuk keberatan dan 60% untuk banding serta PK. Sangat penting untuk menghitung cost and benefit sebelum melakukan sengketa pajak. Jika Anda membutuhkan analisis mendalam atau pendampingan konsultan untuk kasus pajak perusahaan Anda, silakan hubungi tim pajakpreneur. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0851
0818 Sekian bedah aturan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar bisnis Anda makin taat pajak dan makin profit. Salam sukses.